Assalamualaikum, ini sekitaran habis asar. Ini kita sudah siap-siap mau pulang kampung dulu, mau balik Koltim. Jangan lupa pakai jaket, pakai helm, pakai sendal, pakai tas. Dan jangan lupa juga kunci pintu supaya itu barang-barang tak di dalam aman guys, tidak dimasuki dan tikus. Dan di sini saya gembok mie dulu, ini kiosku, dan mari kita berangkat. Ini bocahku, dia bahagia sekali mau pulang kampung karena memang sudah rindu sekali lagi sama abangnya. Dan ini kita siap-siap dulu, ini berhubung helmku ada di kampung, jadi ini saya pinjam helmnya tetangga. Dan ini kondisinya kacanya tidak ada guys, jadi terpaksa di sini kita pakai kacamata. Dan Bismillahirrahmanirrahim, ini kita sudah berangkat guys. See you 2 hari lagi ya kios. Nah ini kita lanjut nih jalan. Ini tadi kita berangkatnya sudah sekitar jam 5-an karena memang tadi Paksu ada kegiatan lagi, jadi agak telat kita pulangnya. Ini sih sebenarnya agak cepat karena kan biasanya kita pulangnya itu malam. Dan di sini kita sudah melewati Pasar Andonohu. Dan lanjut di sini kita sudah melewati perkotaannya, bagian-bagian kota-kotanya Kendari. Dan di sini kita lanjut lagi Jamiki Salfok dengan caraku pakai kacamata. Memang begitu, karena ini tidak ada kacanya helmku, jadi saya harus pakai kacamata supaya itu burung-burung yang terbang-terbang di jalan itu tidak masuk di mataku guys. Dan lanjut, ini kita lagi berada di jalan yang baru, bukan baru jadi maksudnya. Ini jalan yang masya Allah cantik kali pemandangannya di sini. Dan ini bocahku karena dia habis tidur siang, jadi di sini dia belum mengantuk guys. Mungkin sebentar lagi dia akan tertidur di motor. Karena biasanya bocahku ini kalau misalnya naik motor cepat sekali tidur, tapi kalau naik mobil itu masya Allah lama kita tunggui baru dia tidur. Dan lanjut, ini kita sudah berada di bagian THR. Ini kita lanjut lagi jalan. Di sini kita agak santai saja dulu karena memang masih terang ji dan kita tidak terlalu terburu-buru ji juga. Jadi kita menikmati perjalanan guys. Dan di sini sebenarnya saya agak risih karena saya tidak biasa pakai kacamata, terus disuruh pakai kacamata. Dan di sini kita sudah melewati apa tadi namanya itu gerbangnya Kendari. Dan di sini karena bensinnya sudah berkurang, jadi kita singgah dulu isi bensin guys. Sambil ini saya perhatikan dulu mukaku yang pakai kacamata dan pakai helm bogo guys. Dan di sini juga ini bocahku, sambil kita menunggu antrian, dia lagi berjoget-joget begitu ya di tempat keramaian di Pertamina. Dia lagi uji nyali katanya. Dan sedikit cerita pengalaman tentang helm bogo ini. Dulu waktu saya pertama kali pulang kampung ke Makassar, di jalan itu kan kita lewat melingkar nih. Melingkar dari Koltim ke Kolut, ke pokoknya melingkar sampai itu seminggu lamanya. Nah di perjalanan itu kita singgah di rumahnya keluarga dan di rumahnya teman-temannya Paksu. Kebetulan pas kita singgah di bagian mana yaitu Soroako, Masamba. Nah kita nginap semalam di situ karena teman-temannya Paksu itu agak jahil-jahil. Dia larang kita dulu pulang, jadi kita disimpan dulu untuk beberapa hari. Nah di situ helm yang saya pakai itu bukan diambil sih, dipakai untuk pergi kerja. Jadi di situ kita tidak jadi pulang. Alasannya dia pakai itu helm supaya kita tidak pulang dulu. Cuma karena kondisinya hari itu sudah terlalu lama nih kita di jalan, jadi kita putuskan untuk tetap pulang. Dan di situ kita disimpankan helm bogo guys. Dan sebenarnya kita tidak tahu helm itu punyanya siapa, jadi kita ambil saja itu helm dan kita pakai. Dan kondisinya di situ saya ngambek guys, ngambeknya pokoknya sengambek-ngambeknya. Gimana ya, helm yang biasa saya gunakan itu kan mulai dari saya kuliah, mulai dari apa istilahnya, pokoknya lama sekali itu helm saya pakai. Jadi kayak gimana ya perasaanku dipakai sama orang terus tidak dikembalikan dan digantikan sama helm bogo. Dan akhirnya di tengah jalan karena Paksu juga, maksudnya bukan kehendaknya dia helmnya saya dipinjam. Jadi ceritanya di situ saya marah-marah, terus saya pas singgah di Pertamina itu helm saya buang guys. Bukan saya buang sih, saya simpan aja itu helm di Pertamina. Dan saya jalan dari Masamba
bukan dari Masamba, dari Sorowako ke Masamba itu ndak pakai helm guys. Dan alhasil pas sampai di Masamba itu baru saya beli helm, dan yang saya beli itu helm pink yang sampai sekarang saya gunakan. Karena memang saya begitu guys, saya itu orangnya kalau misalnya punya barang kesayangan gitu pasti awet, maksudnya pasti saya jaga baik-baik begitu. Dan kita lanjut lagi dari video ini. Sementara kita singgah dulu makan. Ini kita makan baksonya di Unaha ya, karena memang ini tadi bocahku pas dia bangun minta, "Mama, saya lapar, Mama, saya lapar." Jadi di sini kita singgah dulu makan bakso, guys. Di sini saya pesannya cuman bakso tenas, sementara Paksu dia bakso urat. Di sini kita ndak makan pangsit karena memang lagi pengen coba bakso yang di sini. Dan masya Allah baru kali ini juga saya makan bakso bisa sampai habis guys, maksudnya sampai kuah-kuahnya, sampai bakso-baksonya itu saya makan guys. Biasanya itu kalau saya pesan bakso tenas paling minyak, terus bakso pentolnya apa segala macamnya itu saya kasih Paksu. Dan setelah makanannya kita habis, di sini saya juga sudah habis mie makananku, sudah masya Allah sudah kenyang sekali. Di sini juga Paksu habis, berarti ini memang benar-benar kita lapar ya. Karena memang tadi ini sebelum berangkat itu memang kita nggak makannya itu tadi siangnya. Jadi masya Allah, alhamdulillah sekali. Dan ini gilirannya kita mau bayar, dan di sini saya bayarnya berapa? Saya cuman habis sekitar 60 ribuan guys. Masya Allah, worth it banget nggak sih masakannya, baksonya seenak itu dan harganya juga semurah itu. Di situ tadi kita ada tambahan kacang, ada tambahan minuman, ada tambahan lontong juga guys, masya Allah. Dan di sini sementara dihitung-hitungkan, ini yang mau bayar anakku, dia greget sekali mau bayar karena memang dia lagi menguji nyali, karena katanya mau dibikinkan konten. Jadi mama biar aku katanya yang bayar, biar masuk aku di kontennya mama katanya. Dan setelah kita berbayar-bayar, mari kita lanjut perjalanan lagi karena ini baksonya itu sudah turun-turun mie. Dan ini kita sudah melewati Tugu Unaha. Nah, tadi juga di sini sebenarnya kita sementara pengen cari ini oleh-oleh buat nanti bawa pulang itu, karena kan di rumah lagi ada sepupu sama tante muda. Jadi di sini ceritanya kita mau beli kue bolu apa namanya yang di Asia Cake itu, Asia Baru Cake itu, dan ternyata di Unaha itu tidak ada. Saya pemikiranku ada di Unaha, jadi saya tidak beli tadi di Kendari, dan ternyata setelah berkeliling-keliling di Unaha tidak ada guys. Dan lanjut di sini kita sudah berada di Koltim. Kalau jalanannya sudah berlubang dan berbatu berkerikil begini berarti kita sudah ada di Kecamatan Ladongi guys. Ini lanjut kita jalan-jalan lagi karena tadi kita tidak sempat beli oleh-oleh. Jadi di sini kita keliling dulu cari oleh-oleh. Ceritanya tadi juga kita di sini mau beli martabak, tapi ternyata martabak di sini juga habis. Karena kita sampainya di sini sekitar jam 8 malam. Saya pikir di sini tadi masih buka, masih ada begitu, kalau sekitar jam segitu ternyata sudah habis. Dan kita cari-cari lagi gorengan apa segala macam, tidak ada guys. Tidak ada yang jual. Ada sih tapi agak jauh tempatnya dah. Karena ini juga kondisinya kita sudah capek ya, sudahlah kita bawa diri saja. Ini sudah masuk di lorongku ya. Pokoknya kalau lorongku sudah ada yang berbatu-berbatu, masya Allah sudah itulah tempatnya rumahku guys. Dan ini kita sudah sampai di rumah. Udah nyampe. Aduh. Sudah nyampe. Sudah ditungguin sama. Dari kemarin ditunggu. Mana satu pala personil di kamar ya. Kepari. Kok bisa? Assalamualaikum. Sudah di rumah. Modelnya. Dan di sini kita sementara ngumpul-ngumpul dan cerita-cerita. Untung tadi ada buah yang dari rumah, yang dari kios saya bawa di tas. Dan terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.